sekretaris, ya, wakil ketua. Tadi ada ketua PK ya, ketua SK, ya, lengkap dah itu, ya. Dan saya kira Bapak Ibu yang diundang oleh DAD untuk bisa rapat ini ada Pak Dewan kita, Bang Darno, ya. Tepuk tangan dulu untuk Bang Darno. Ini, ya. Dia andalan posting di Facebook nih. Ya, baru nyusul Pak Uskup, baru yang lain-lain. Ya, saya kira kita hampir seminggu ini ya dihebohkan dengan berita mengenai CU, ya. Nah, Bapak Ibu, saya berdiri di sini, disclaimer dulu, saya tidak atas nama siapa-siapa, ya. Walaupun saya pernah JM Kelingkumang 2006-2016, tapi ya manajemen 10 tahun itu ya artinya memahami sekali dinamika di CU ini, gerakan CU secara keseluruhan. Bapak Ibu, mestinya Kalimantan Barat ini bangga karena Lantang Tepo, Pancur Kasih dan Kelingkumang itu adalah CU terbesar ketiga di Indonesia. Ya. Nah, CU tiga-tiganya terbesar di Indonesia letaknya di sini CU-nya. Nah, pertanyaan harusnya orang belajar di sini, ngapa mereka bisa besar? Ya. Kita mesti bangga itu, ya, bisa berkembang di sini. Di negara lain berkembang. Korea Selatan berkembang, Karibia berkembang, mana lagi? Kanada berkembang CU-nya. Tapi di Indonesia keseluruhannya nggak berkembang. Tapi di Kalimantan Barat berkembang. Nah, ini tadi cerita sudah dijelaskan banyak. Kasus ini posisi sudah, saya kira sudah sangat jelas. Jadi saya nggak mengulang itu, saya lebih kepada bahwa ya pertanyaan mengapa bisa berkembang ini harusnya menjadi contoh, harusnya kita belajar, berarti praktek di sana baik. Kalau enggak kan tutup dia, ya. Enggak mungkin bisa besar, ya. Punya aset 3 ini 7,7 besar enggak? Ya, itu jumlah asetnya memang besar. Tetapi kalau dibagi dengan 500.000 orang, ya, di mana Pak Pelurus tadi bilang asetnya justru 500.000 orang. 500.000 orang, 500 berapa nih totalnya? Ya. 576.742 orang. Itu enggak besar, kecil, ya. Kelingkumang hanya 8 juta satu orang. Pertanyaan, Kelingkumang umur berapa? 28 tahun. Nyimpan 28 tahun 8 juta, kecil Pak. Ya, saya hitung itu hanya berapa itu, ya? Enggak, 26.000 aja sebulan mampunya. Rokok Bang Darno berapa? Hanya sekali duduk. Ya? Kalau dibagi lagi, Pancur Kasih itu hanya 37.000 per bulan orang mampu nyimpan. Ya, Lantang Tepo hanya 38.000 lebih mampu nyimpan. Enggak besar Pak, kecil itu. Cuma jumlahnya orangnya banyak, maka kelihatan besar. Dan masih ada 28 CU lain di luar 3 CU ini. 12 itu anggota China tadi, ya. 28 CU dengan aset hampir 4 triliun. 44 triliun tambah 7,7 itu hampir 10 lebih triliun, memang besar uangnya. Tetapi ingat, itu ada 2 juta orang hidup di sana. Ya. Jadi saya mau katakan gerakan ini masif karena jumlah orangnya banyak, bukan sekedar angka-angka itu, tetapi karena pendidikan yang terus-menerus, ya. Saya ini guru saya nih, Pak Pelurus, Pak Sunardi. Ini Pak Pelurus, saya jadi JM berapa kali saya datang, saya belajar Lokakarya sering Pak Pelurus karena dididik. Saya nggak mungkin bisa jadi JM kalau nggak dididik oleh Pak Pelurus salah satunya. Jadi modalnya sekali lagi pendidikan anggota yang terus menerus. Itu saya kira kekuatannya ada di sana. Oleh karena itu mestinya kita lindungi bersama, ya. Wajib kita lindungi bersama dengan cara kita, ya, dengan cara kita masing-masing. Karena ini adalah sebuah kekuatan yang dahsyat dan pemerintah menurut saya wajib melindungi. Karena di negara lain ini dilindungi. CU bisa tumbuh bagus di negara lain karena kolaborasi gerakan CU yang diinisiasi oleh masyarakat dengan pemerintahnya, itu kolaborasinya sangat baik. Nah, ini menurut saya harus kita ciptakan ke depan, ya, sehingga miskomunikasi hal-hal kecil
ini tidak terus terjadi. Pertanyaan, apakah CU siap dengan segala perubahan? Siap. Kalau nggak siap ya, saya kira dari 46 tahun CU di Kalbar itu terus saya di manajemen 10 tahun. Tiap tahun itu beda-beda, ya. Berbagai hal lakukan perubahan, termasuk dulu kita manual, ya. Habis itu masuk komputerisasi tapi baru Excel. Habis itu terus berkembang pakai IT, ya. Terus pakai ATM, itu terus melakukan perbaikan, termasuk undang-undang. Saya kira kita siap dengan segala manajemen sangat siap dengan itu, tetapi tentu undang-undang harus disosialisasikan dan disampaikan oleh pemerintah dengan niat membantu supaya ya CU ini tumbuh baik di bukan hanya di Kalbar tapi justru di Indonesia, ya. Karena ya terus terang hari ini saya bisa berdiri di sini. Ya, saya pinjam pertama dulu pakai motor, beli motor untuk kuliah. Ya. Motor saya ingat masih motor bukan Supra, di bawah Supra itu apa tuh? Di bawah, Grand, motor Grand, 4 juta saya pinjam Pak kasih pertama. Habis itu beli rumah, habis itu menikah, terus ya udah puluhan kali saya kira pinjam, ya. Nah, di kampung orang tua sudah masuk CU, dimasukkan juga. Saya kira sejarah jelas, kita semua dibantu sangat jelas, masyarakat dibantu juga sangat jelas. Oleh karena itu menurut saya yang paling penting di CU ini di rapat anggota kita mesti hadir, ya. Kita mesti dengarkan dari mana kita menjadi anggota, kita beri masukan. Nah, ini penting. Disitulah perbaikan, disitulah demokrasi, disitulah mengambil keputusan tertinggi. Nah, yang kalau nggak ada RAT, itu aja CU yang bermasalah. Ya, kalau ada RAT, kenapa kita nggak boleh ngeluh di luar apa gitu, ngeluh-ngeluh di media, nggak ada guna. Waktu RAT datang, beri masukan. Ini lembaga kita bersama. Kalau saya dari JU, saya senang anggota beri masukan begini-begini. Kita jalan berdasarkan masukan anggota. Kalau ada masalah, anggota suruh belanya. Karena itu keputusan RAT. Nah, saya kira ini sangat jelas, ya. Agar lembaga ini kita bisa piara tanpa, ya, sebenarnya tanpa bantuan dari luar, ya, karena ini bersifat swadaya, ya, asal dididik terus menerus, ya, kita semua kemudian paham. Nah, tugas kita semua mendidik, ya, mungkin juga kawan-kawan yang belum mengerti gerakan ini, ya, dan menyadarkan bahwa gerakan CU itu adalah gerakan secara internasional, ini sudah ada standarnya, tinggal diikuti, ya. Jadi nggak ada sebenarnya bisa penyimpangan di mana nggak ada, ya, asal diikuti standar secara keseluruhan. Oleh karena itu menurut saya, supaya anggota ini bisa, ya, mengawas di luar pengurus dan supaya juga CU di Kalbar ini bisa bersatu, saya mau bersatulah dalam konteks gini, ya, karena ini sudah punya 4 pos di sini, ya. Ada Cina, ada Puskat. Nah, kadang-kadang empatnya enggak sering dialog, tapi anggota bisa kita ciptakan untuk saling ketemu, ya, kemudian dialog, ya. Dan menurut saya memang harus ada forum, ya, forum anggota kredit union lintas CU. Jadi kalau ada apa-apa, ini salah satu, ini di forum nih, kita kan datang dari berbagai CU nih. Ya, kita buat forum diskusi mungkin sebulan sekali dan seterusnya, tetapi khusus untuk, ya, mengatasi hambatan eksternal. Internal kan urusan CU-nya. Eksternal itu ancamannya kan banyak. Nah, ini menurut saya menarik ke depan karena saya sudah melihat bahwa ketika CU besar tentu tidak semua terjelaskan dengan baik, ya. Ada juga yang merasa terganggu, ya. Tapi saya yakin kalau kita forum anggota ini bisa mengatasi itu, mungkin ke depan juga lebih baik. Yang berikutnya saya usul kita ini kalau bisa kita ini menjadi pendobrak diubahnya, ya, undang-undang koperasi, karena undang-undang koperasi sudah tidak memadai. Undang-undang koperasi tahun 92 nomor 25 tentang perkoperasian itu sangat tidak memadai, ya. Ini mengapa perlu diubah, ya? Karena harusnya gini, di Indonesia kan dia sering nyebutnya koperasi simpan pinjam KSP, koperasi jasa, ya, koperasi konsumsi dan koperasi produksi, ya. Koperasi simpan pinjam KSP itu beda sekali filosofinya dengan CU. Maka berikutnya harus ditambah
tambah 1 koperasi CU. Ya, jadi nanti permen dan segala turunannya berbeda dan mengatur sendiri, dan itu sebenarnya sudah ada standar dan nilai-nilainya dari AQ itu sendiri, itu tinggal kita ikuti. Nah ini penting menurut saya perubahan undang-undang ini, bagaimana kita berjuang bersama-sama. Saya kira kalau dia ada teriak di pusat ini agak dasar Pak, ya Pak, ya Pak Ketua, itu harapan saya salah satu. Nah pemerintah daerah ya, mungkin kita beri masukan ke gubernur dan Forkopimda bahwa penting untuk menciptakan ya iklim yang nyaman untuk bertumbuh kembangnya CU ini ya. Nah mungkin juga diberi fasilitas, karena jujur aja CU ini nggak pernah, saya 10 tahun JM nggak pernah dapat fasilitas dari pemerintah. Kita sendiri nih swadaya harusnya kita dapat. Kalau negara lain itu dia dapat difasilitasi ya. Saya pernah ke Thailand ya. Thailand itu ya petani sawit ya, itu didatangi tiap 2 minggu oleh dinas koperasinya. Apa kerjanya? Dia nyuruh petani bagaimana memelihara sawit itu bagus, tumbuh. Lalu sawitnya dijual ke pabrik, tapi pabriknya milik petaninya, bukan milik orang. Nah kalau kita di sini mungkin bukan sawit ya Pak, atau apalah ya. Jadi tidak ada hasil jualan petani ini dibeli oleh konglomerat. Ini masalah ya. Harusnya inilah ke depan koperasi produksinya mesti tumbuh juga ya. Ini saya kira bentuk fasilitasi dan banyak ya, misalnya permodalan, keringanan bunga dan segala macam, mestinya CU juga dapat. Nah yang lain misalnya perumahan, mestinya CUD itu bisa dapat ya. Yang dapat kredit perumahan siapa? Bank semua. Dia subsidi pemerintah itu besar itu ya, hampir 6% ya. Sehingga mereka kasih bunga ke, mereka sebut nasabah ya, jadi ringan, bisa 6%, bisa 5% ya. Jadi jangan kira kalau dapat apa KPR murah ya, padahal di situ karena mereka sudah disubsidi. Ya, harusnya CU bisa disubsidi juga oleh pemerintah. Yang berikutnya saya kira kalau proses hukum melihat statement terakhir dari pihak kepolisian ya, kita mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih karena proses dilanjutkan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, dan ini saya kira ya tinggal CU-nya untuk memperbaiki diri secara keseluruhan ya. Ini saya kira sebuah tindakan yang penuh kebijaksanaan ya, baik adanya ya. Nah tentu kemudian saya berharap bahwa CU semakin solid, semakin bersatu, itu yang paling penting, karena kekuatannya ada pada persatuan, solidaritas ya. Solidaritas antar CU itu harus diperkuat lagi ya, terutama yang di manajemen. Saya kira Pak Nardi ini tokoh CU yang secara nasional melalui China ya, untuk mungkin dulu ada forumnya fokus itu ya. Nah itu memang harus diperkuat ya, sehingga kemudian masalah-masalah eksternal bisa kita selesaikan sama-sama. Saya lebih kepada mengusulkan beberapa hal untuk menanggapi peristiwa kita di sini, dan kita mesti juga berperan aktif ya, dan menjaga CU kita di mana kita jadi anggota ya, sehingga kemudian CU itu bisa bertumbuh dengan baik, dan kita sudah mendapatkan kepercayaan itu, sekarang tinggal menjaga momentum. Saya kira begitu. Terima kasih atas kesempatan ini. Selamat sore untuk kita semua. Adil Kak Talino bercermin Kak surga, basengat Kak jabatan.